Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan kita di Ibrani 12 ayatnya yang ke-1 sampai dengan yang ke-17. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tatah Allah Bapa. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengatakan puji Tuhan, haleluya. Kalau kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan dididik oleh Tuhan. Dan jelas dalam firman Tuhan tertulis di ayatnya yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Lalu di ayatnya yang ke-7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran,
dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya mendidik kita. Dalam ayatnya yang ke-10, jelas tertulis, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Lalu di ayatnya yang ke-11, tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpencok tetapi menjadilah sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Puji Tuhan Bapak Ibu, ketika Tuhan menghajar kita, ternyata Tuhan mengakui kita sebagai anaknya. Dan ketika kita memiliki permasalahan, Tuhan bilang kita tidak boleh jauh dari Dia. Firman Tuhan jelas tertulis, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kita sebagai anak-anak Allah yang percaya akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, seharusnya kita datang ke hadapan Tuhan. Ketika kita memiliki permasalahan, cari Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan bilang, datang dan mendekatlah dengan kasih karunia Allah, agar iman kita bertumbuh, agar kita memiliki kekudusan, jangan menjauh dari Allah.